Pak Andrian. Pak Andrian itu bikin skripsi. Siap. Oke. Judulnya apa Pak Andrian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Penguji, terima kasih telah memberikan kesempatannya. Saya hormati dosen pembimbing. Saya menulis skripsi dengan judul Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi apa setelah Anda tulis skripsi ini apa yang Anda temukan atau misalnya Anda paparkan lah, terangkan skripsinya. Dari penulisan skripsi ini dengan maraknya tindak pidana perjudian di masyarakat khususnya di Kabupaten Ciamis yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk persepsi masyarakat yang semakin permisif terhadap perjudian serta kurangnya ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Selain itu terdapat perubahan dalam ketentuan hukum pidana terkait perjudian di mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hukuman maksimal mengalami penurunan dibandingkan Pasal 303 Undang-Undang Hukum Pidana yang berpotensi memberikan celah bagi pelaku untuk lebih berani menjalankan praktik perjudian. Terus? Silakan. Dalam hal ini saya menulis bagaimana kajian yuridis terhadap tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, bagaimana perbandingan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagaimana hasil penelitiannya? Hasil penelitian menunjukkan bahwa poin pertama, kajian yuridis terhadap tindak pidana perjudian menunjukkan bahwa baik Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 maupun Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan larangan terhadap perjudian ilegal dengan sanksi yang berat. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa perjudian yang dilakukan tanpa izin merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah serta mengatur tentang larangan memfasilitasi perjudian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 426 mempertegas tindak pidana perjudian sebagai kejahatan serius dengan ancaman pidana yang lebih berat. Lebih berat ya. Apa yang dimaksud dengan judi itu? Yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang dilarang oleh. Saya kira kayak Omah Lima, judi, tel gitu. Ternyata ya. Jadi yang dimaksud judi adalah apa? Yang dimaksud judi adalah permainan yang merugikan. Bukan, saya sih belum tentu juga merugikan. Karena Indonesia itu pernah dulu itu kan zamannya di DKI Jakarta perjudian diselenggarakan biasa roulette apa segala macam gitu kan. Tapi zamannya Gubernur Bapak Ali Sadikin itu kan. Tapi di dunia juga orang di Makau, orang di Malaysia misalnya di Genting juga diselenggarakan gitu kan. Di Malaysia ada judi online segala macam gitu kan, toto. Nah, kalau yang dimaksud dengan judi itu apa? Maksudnya judi itu apa sih? Judi itu permainan yang tidak diizinkan oleh negara. Ya, kalau di Indonesia mungkin ya. Kalau di Indonesia seperti itu, tidak diizinkan. Segala yang tidak diizinkan ya melanggar hukum lah kan gitu kan. Makanya di
KUH pidana gitu kan, ada di pasal 303 kemudian diperbaiki lagi dalam pasal 426 kan itu. Ya. Tapi judi itu kan sebetulnya pertaruhan kan? Pertaruhan. Pertaruhan yang diukur dengan nilai uang misalnya, ya gitu. Sama aja misalnya. Sok maneh gitu kan, lamun misalnya terengse bulan Mei, lamun rengse bulan Mei kurang misalnya teh rengse moal gitu kan, kuliahnya bulan Mei, lamun rengse kurang taruhan yang didinya gitu kan, 2 jutaan, itu judi bukan? Itu taruhan, udah masuk taruhan judi Pak. Judi ya? Ya. Sekarang kalau misalnya unsur judi itu adalah adanya pertaruhan, apakah setiap pertaruhan judi? Setiap pertarungan yang Setiap pertaruhan. Setiap pertaruhan judi. Karena udah melibatkan dengan taruhan tersebut dengan nominal keuangan. Oke. Nanti konsultasi lagi lah dengan Pak Iwan atau dengan ini. Apakah itu masuk judi enggak gitu kan? Karena kan kita suka dengar kan, misalnya mancing, ya. Nah, jadi kalau misalnya bereman atau indukan atau banyak-banyakan ikan, itu pertaruhan bukan? Pertaruhan. Judi bukan? Judi. Belum tentu juga. Kalau judi udah kalau misalnya 303 itu sudah di ini sama negara tidak diperbolehkan, ya kan? Hah? Betul nggak? Iya juga. Hah? Iya. Nggak, saya coba aja rasakan itu kan. Judi bukan, kalau itu judi itu haram atau nggak boleh ya. Ternyata di negara masih itu kan, berarti kan bukan pertaruhan karena dianggapnya olahraga mungkin ya itu kan. Nah, dari hasil penelitian Anda seperti apa? Coba. Dari hasil kesimpulannya perbedaan dan persamaan antara kedua pasal tersebut Pak mencakup denda yang meningkat dari Rp 25 juta pasal 303 menjadi Rp 2 miliar pasal 426. Dendanya? Iya, dendanya. Meskipun ancaman pidana turun dari 10 tahun menjadi 9 tahun, pasal 426 juga memperkenalkan sanksi yang baru, sanksi pencabutan hak profesi bagi pelaku profesional. Meski keduanya melarang perjudian dan memberikan sanksi pidana, pasal 426 menyesuaikan dengan hukum yang hidup di masyarakat serta memperketat pengawasan pemerintah terkait perizinan. Adapun saran yang diberikan saya penulis yaitu diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan serta menindak. Enggak, kalau penindakan. Iyalah, nanti gampang kalau itulah disarankan segala macam. Cuman kan bahwa judi itu adalah pertaruhan gitu kan. Tapi ada unsur juga ketangkasan, ada unsur. Nah nanti unsur judinya ya, menurut Anda nanti diperdalam lagi lah gitu kan. Karena tidak setelah pertaruhan juga disebut dengan perjudian gitu kan. Dan setiap judi adalah pertaruhan. Judi adalah segala sesuatu yang dianggap ilegal oleh negara dalam permainan untung-untungan, itu aja. Karena kalau misalnya tidak dilarang oleh negara ya tidak juga menjadi unsur perjudian. Nanti kamu tambahin lagi ya di sininya unsur-unsur perjudian itu dengan bagus. Kamu cari di mana lah ya. Oke. Lanjut. Terima kasih. Enggak, karena saya memang sebuah pustaka. Meskipun tadi enggak menarik itu ya. Betul. Kalau memang sekarang di masyarakat misalkan yang mancing atau orang ikut jalan santai, kan nungguan undian kan? Apakah itu kategori judi? Menurut logika Bapak aja. Ya makanya saya juga tertarik dengan ini ya Pak. Iya, bukan masalah tertarik ya. Justru nanti Bapak itu hari ini itu pasti ada kemungkinan jadi sarjana hukum kan? Nah, artinya begini Pak, mindsetnya judi itu harus begini, menimbulkan kerugian, tuh, ya kan? Nah mindsetnya itu baik dari segi material maupun imaterial. Nah, material dan imaterial itu tidak saja bagi pribadinya, tapi bagi keluarganya. Itu mindset harus dibangun ya Pak. Jadi itu jadi jangan setiap tadi Pak Hendra mencontohkan mancing, taruhan kiloan, kan itu mah material memang ada rugi mungkin. Ya. Kalau misalkan sampai 1 ton,
ya kan, atau kalau 2 kilo 3 kilo kan 100.000 tidak merasa dirugikan kan gitu. Nah, mindsetnya harus ke sana dulu, ya. Jadi kalau mau mengenakan delik perjudian, ada kerugian dulu, ya. Siapa yang ruginya? Keluarganya, pengurus keluarga, atau misalkan terus dia itu berjudi, kan, gitu. Berarti nanti ada nominal.